Nah, ini yang menurut saya agak sulit, Mas. Karena pertama bahwa di dalam pelaksanaan PSBB sendiri itu penegakannya kan relatif lemah selama ini, meskipun dikatakan ada beberapa yang sudah dilakukan penindakan-penindakan, tetapi untuk DKI Jakarta misalnya ada Pergub 47. Nah, Pergub 47 itu sampai sekarang belum diterapkan secara maksimal gitu loh. Jadi pada akhirnya ya masyarakat masih ada yang EGP, ngomongnya gue pikirin gitu kan, jadi nggak peduli. Nah, ini kehidupannya akhirnya sama sebelum dilakukan PSBB maupun dalam pelaksanaan PSBB. Ya, di DKI Jakarta yang sudah melaksanakan PSBB tahap ketiga sampai hari ini, itu kan kehidupannya juga malah hari-hari ini makin padat, makin penuh jalan-jalan kan gitu. Jadi apalagi untuk perkantoran maupun industri-industri kan sebagian sudah buka. Ini kan tinggal nunggu waktu aja, misalnya untuk sektor pendidikan dan sektor keagamaan itu dibuka, maka suasananya jadi riuh kembali. Artinya ini penegakan protokol COVID menjadi masalah kan. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan dengan ketat nanti atau sanksi-sanksi yang jelas itu nanti pada akhirnya akan kontraproduktif dan muncullah gelombang kedua, second wave dari COVID ini yang berbahaya. Karena apa? Karena nanti kita perjuangan selama ini dilakukan jadi sia-sia. Artinya kita sudah di rumah saja selama 2-3 bulan ini, akhirnya menjadi sia-sia kalau kita kembali ke nol lagi. Nah, ini kan tuntutan kedisiplinan masyarakat ini, makanya pemerintah kelihatannya sudah mencoba untuk menurunkan TNI Polri untuk mendisiplinkan masyarakat, karena selama ini dalam PSBB ini masyarakat kedisiplinannya makin hari makin kendor gitu ya. Jadi, Pak Trubus berarti bisa saya tarik Pak Trubus berarti saya bisa tarik sebuah kesimpulan. PSBB yang selama ini berjalan terus kemudian memasuki fase new normal. Ini PSBB yang selama ini berjalan di beberapa daerah ini meaningless begitu atau tidak berarti sebenarnya yang selama ini dilakukan juga? Ya, menurut saya sih tidak banyak mempengaruhi tingkat penurunan penularan COVID. Kan diingat bahwa PSBB ini adalah pembatasan. Ya, pembatasan. Karena pembatasan sifatnya bukan pelarangan, maka yang terjadi adalah aktivitas masyarakat masih ada. Dan di tingkat kementerian, di tingkat pusat sendiri masih banyak aturan-aturan yang tumpang tindih, aturan-aturan yang overlapping, bahkan aturan sendiri inkonsisten gitu. Jadi misalnya antara di PSBB ini kan PP-nya PP 21 jelas di situ. Nah, turunannya adalah Permenkes nomor 9. Di situ ada 8 sektor yang dikecualikan. Tetapi kemudian muncul lagi Permen Hub nomor 18 di mana kemudian ojol misalnya itu dibolehkan untuk membawa penumpang. Kemudian muncul lagi ada larangan mudik. Larangan mudik juga pemerintah dalam ini Presiden mengatakan bahwa Presiden mengatakan mudik dilarang semua, untuk semuanya dilarang. Tetapi kebijakan yang keluar dari Kementerian Perhubungan Permen Hub nomor 25 justru membolehkan ada sekian banyak pengecualian. Bahkan itu kemudian ada kriteria yang dikeluarkan oleh surat edaran gugus tugas nomor 4 itu. Nah, ini menjadi bingungkan masyarakat, terutama masyarakat di daerah, karena itu yang terjadi di daerah ini banyak sekali kebingungan di mana karena aturan-aturan sendiri tidak konsisten gitu. Itu masalahnya, sehingga PSBB yang selama ini ada itu memang harusnya kan berjalan. Sementara di kementerian lain, misalnya Kementerian Perindustrian, itu banyak mengeluarkan izin-izin perindustrian yang masih beroperasional. Nah, Pergub 33, Pergub DKI Jakarta itu di situ jelaskan ada 11 sektor, padahal kan Permenkes nomor 9 cuma 8 sektor. Dia mengubah jadi 11 sektor, Mas. Jadi ini sudah menjadi bingung lagi. Nah, semua aturan itu belum disosialisasikan secara baik. Kan aturan itu harus dilakukan sosialisasi. Yang kedua harus dilakukan komunikasi publik. Yang ketiganya harus dilakukan edukasi kepada masyarakat. Ini tidak, Mas. Aturan-aturan dibuat, kemudian langsung dilaksanakan, langsung action, langsung diterapkan. Nah, masyarakat kaget, bingung kan? Karena masyarakat kita ini ada yang literasinya baik, tapi juga ada yang literasinya kurang gitu kan. Jadi informasi-informasi itu seringkali tidak sampai kepada publik gitu kan. Nah, ini tentu kemudian memang harusnya pemerintah menerapkan kebijakan namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dalam ini pada tataran bawah RT, RW, dan kelurahan, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh keagamaan. Nah, di situ yang paling kuncinya PSBB sukses gitu loh.